Suatu hari Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu, misan dan menantu Nabi suci Saud bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, kedua orang tuaku akan menjadi jaminanku. Mohon katakan padaku apa yang diciptakan Allah Ta'ala sebelum semua makhluk ciptaan?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya, sebelum Rabbmu menciptakan lainnya, Dia menciptakan dari nurnya nur Nabimu." Di hadis yang lain, yang diriwayatkan dari Abdurrazak Ra yang diterimanya dari Jabir Ra, bahwa Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apakah yang mula-mula sekali Allah jadikan?" Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu adalah nur Nabimu dari nurnya." Nur Muhammad itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu di alam ini. Nur Muhammad dianugerahi 7 lautan, laut ilmu, laut latif, laut pikir, laut sabar, laut akal, laut rahman, dan laut cahaya. Dia kemudian membagi nur ini menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama Dia menciptakan pena. Dari bagian kedua lawal mahfuz, dari bagian ketiga arsi. Kini telah diketahui bahwa ketika Allah menciptakan lawal mahfuz dan pena, pada pena itu terdapat 100 simpul, jarak antara kedua simpul adalah sejauh 2 tahun perjalanan. Allah kemudian memerintahkan pena untuk menulis, dan pena bertanya, "Ya Allah, apa yang harus saya tulis?" Allah berfirman, "Tulislah, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah." Atas itu pena berseru, "Oh, betapa sebuah nama yang indah, agung Muhammad itu bahwa dia disebut bersama asmamu yang suci, ya Allah." Allah kemudian berfirman, "Wahai pena, jagalah kelakuanmu. Nama ini adalah nama kekasihku, dari nurnya aku menciptakan arsi dan pena dan lawal mahfuz, kamu juga diciptakan dari nurnya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan apapun." Ketika Allah SWT telah mengatakan kalimat tersebut, pena itu terbelah 2 karena takutnya kepada Allah, dan tempat dari mana kata-katanya tadi keluar menjadi tertutup, terhalang, sehingga sampai dengan hari ini ujungnya tetap terbelah 2 dan tersumbat, sehingga dia tidak menulis, sebagai tanda dari rahasia ilahiyah yang agung. Kemudian Allah memerintahkan pena untuk menulis, "Apa yang harus saya tulis, ya Allah?" bertanya pena. Kemudian Rabb Al-Alamin berkata, "Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari pengadilan." Berkata pena, "Ya Allah, apa yang harus saya mulai?" Berfirman Allah, "Kamu harus memulai dengan kata-kata ini, Bismillahirrahmanirrahim." Dengan rasa hormat dan takut yang sempurna, kemudian pena bersiap untuk menulis kata-kata itu pada kitab Lauh Al-Mahfuz, dan dia menyelesaikan tulisan itu dalam 700 tahun. Ketika pena telah menulis kata-kata itu, Allah SWT berfirman, "Telah memakan 700 tahun untuk kamu menulis 3 namaku, nama keagunganku, kasih sayangku dan empatiku." 3 kata-kata yang penuh barakah ini saya buat sebagai sebuah hadiah bagi umat kekasihku Muhammad. Dengan keagunganku, aku berjanji bahwa bila mana abdi manapun dari umat ini menyebutkan kata Bismillah dengan niat yang murni, aku akan menulis 700 tahun pahala yang tak terhitung untuk abdi tadi, dan 700 tahun dosa akan aku hapuskan. Sekarang, selanjutnya, bagian keempat dari nur itu aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama aku ciptakan malaikat penyangga singgasana, Hamalat Al-Arsi. Dari bagian kedua aku telah ciptakan kursi, majelis ilahiyah, langit atas yang menyangga singgasana ilahiyah, arsi. Dari bagian ketiga aku ciptakan seluruh malaikat makhluk langit lainnya. Kemudian bagian keempat aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama aku membuat semua langit, dari bagian kedua aku membuat bumi-bumi, dari bagian ketiga aku membuat jin dan api. Bagian keempat aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama aku membuat cahaya yang menyoroti muka kaum beriman. Dari bagian kedua aku membuat cahaya di dalam jantung mereka, merendamnya dengan ilmu ilahiyah. Dari bagian ketiga cahaya bagi lidah mereka yang adalah cahaya tauhid, Allahu Ahad. Dan dari bagian keempat aku membuat berbagai cahaya dari ruh Muhammad SAW. Ruh yang cantik ini diciptakan 360.000 tahun sebelum penciptaan dunia ini, dan itu dibentuk sangat paling cantik dan dibuat dari bahan yang tak terbandingkan. Kepalanya dibuat dari petunjuk, lehernya dibuat dari kerendahan hati, matanya dari kesederhanaan dan kejujuran, dahinya dari kedekatan kepada Allah.
Mulutnya dari kesabaran, lidahnya dari kesungguhan, pipinya dari cinta dan kehati-hatian, perutnya dari tirakat terhadap makanan dan hal-hal keduniaan, kaki dan lututnya dari mengikuti jalan lurus dan jantungnya yang mulia dipenuhi dengan rahman. Ruh yang penuh kemuliaan ini diajari dengan rahmat dan dilengkapi dengan adab semua kekuatan yang indah. Kepadanya diberikan risalahnya dan kualitas kenabiannya dipasang. Kemudian mahkota kedekatan ilahiyah dipasangkan pada kepalanya yang penuh barokah, masyhur dan tinggi di atas semua lainnya, didekorasi dengan rida ilahiyah dan diberi nama Habibullah, kekasih Allah, yang murni dan suci. Kemudian Allah SWT menciptakan sebuah pohon yang dinamakan Syajaratul Yakin. Tangkainya berjumlah 4, kemudian diletakkanlah Nur Muhammad pada pohon tersebut. Namun, kehadiran Nur Muhammad itu membuat pohon bergetar hebat hingga berubah menjadi permata putih. Sedangkan Nur Muhammad memuji bertasbih kehadirat Allah Ta'ala 70.000 tahun lamanya. Pada permata tersebut, Nur Muhammad mencoba bercermin. Wajahnya begitu indah dilihat, bentuknya seperti burung merak dan pakaiannya demikian indah. Dihiasi dengan berbagai perhiasan. Kemudian ia bersujud 5 kali. Allah SWT melihatnya, membuat Nur tersebut merasa malu dan takut. Lalu keluar keringat dari kepalanya. Dari keringat tersebut Allah SWT menciptakan nyawa malaikat. Dari keringat wajahnya, diciptakanlah nyawa arsi, matahari, bulan, bintang, dan apa-apa yang ada di langit. Keringat dadanya menjadi bahan untuk menciptakan nyawa para rasul, nabi, wali, ulama, dan orang-orang soleh. Adapun keringat yang muncul dari keningnya, diciptakanlah nyawa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW. Dari keringat kedua telinganya, diciptakan oleh Allah SWT nyawa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir, dan sesat. Sedangkan keringat kakinya diantaranya menjadi isi bumi. Pada waktu selanjutnya Allah SWT menciptakan lentera akik yang merah yang cahayanya menembus ke dalam dan keluar. Lalu Nur Muhammad dimasukkan ke dalam lentera tersebut. Berada di dalamnya dalam posisi berdiri. Sementara nyawa-nyawa yang sudah tercipta berada di luar. Seluruhnya membaca, Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. 1000 tahun lamanya nyawa-nyawa itu diperintahkan Allah SWT untuk melihat ke diri Nur Muhammad. Nyawa yang berhasil melihat kepala Nur Muhammad, maka ia akan ditakdirkan menjadi pemimpin, penguasa. Siapa yang melihat ubun-ubunnya, itulah mereka yang akan menjadi guru, pendidik yang jujur. Siapa yang melihat matanya, ia akan menjadi hafiz, penghafal Al-Quran. Mereka yang memandang telinganya akan menjadi mereka yang menerima peringatan dan nasihat. Adapun yang bisa melihat hidungnya, mereka itu akan menjadi ahli bicara atau dokter. Sedangkan mereka nyawa-nyawa yang berhasil melihat bibir Nur Muhammad, ia akan ditakdirkan menjadi seorang menteri. Nyawa yang melihat bagian giginya, maka wajahnya kelak akan cantik rupawan. Ia yang bisa melihat lidahnya, akan jadilah utusan, duta raja-raja. Apabila yang dilihat lehernya, ditakdirkanlah menjadi orang berdagang dan usahawan. Apabila tengkuk yang bisa dilihatnya, akan jadilah seorang tentara. Mereka yang berhasil melihat kedua lengan tangannya, maka akan jadi perwira. Jika sikut kanannya yang dilihat, Allah SWT akan menjadikan dirinya berkehidupan dalam dunia tekstil, sedangkan kalau sikut kirinya, ia akan menjadi orang yang pernah membunuh. Serta, jika dadanya yang berhasil dilihat, maka ia akan menjadi ulama yang disegani. Bila bagian belakang, ia akan ditakdirkan menjadi para ahli sosial kemasyarakatan. Dan jika hanya bayangannya yang berhasil dilihat, maka ia akan menjadi orang yang berkecimpung dalam bidang seni. Barang siapa melihat tenggorokannya yang penuh barokah akan menjadi khatib dan muazin yang mengumandangkan azan. Barang siapa memandang janggutnya akan menjadi pejuang di jalan Allah. Barang siapa memandang lengan atasnya akan menjadi seorang pemanah atau pengemudi kapal laut. Siapa yang melihat tangan kanannya akan menjadi seorang pemimpin, dan siapa yang melihat tangan kirinya akan menjadi seorang pembagi yang menguasai timbangan dan mengukur suatu kebutuhan hidup. Siapa yang melihat telapak tangannya menjadi seorang yang gemar memberi, siapa yang melihat belakang tangannya akan menjadi kolektor.
Siapa yang melihat bagian dalam dari tangan kanannya menjadi seorang pelukis, siapa yang melihat ujung jari tangan kanannya akan menjadi seorang kaligrafer, dan siapa yang melihat ujung jari tangan kirinya akan menjadi seorang pandai besi. Siapa yang melihat dadanya yang penuh barokah akan menjadi seorang terpelajar meninggalkan keduniaan, asketik, dan berilmu. Siapa yang melihat punggungnya akan menjadi seorang yang rendah hati dan patuh pada hukum syariat. Siapa yang melihat sisi badannya yang penuh barokah akan menjadi seorang pejuang. Siapa yang melihat perutnya akan menjadi orang yang puas, dan siapa yang melihat lutut kanannya akan menjadi mereka yang melaksanakan ruku dan sujud. Siapa yang melihat kakinya yang penuh barokah akan menjadi seorang pemburu, dan siapa yang melihat telapak kakinya menjadi mereka yang suka bepergian. Siapa yang melihat bayangannya akan menjadi penyanyi dan pemain saz, lute. Semua yang memandang tetapi tidak melihat apa-apa akan menjadi kaum tak beriman, pemuja api dan pemuja patung. Mereka yang tidak memandang sama sekali akan menjadi mereka yang akan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, seperti Namrus, Fir'aun, dan sejenisnya. Kini semua ruh itu diatur dalam 4 baris. Di baris pertama berdiri ruh para nabi dan rasul, AS, di baris kedua ditempatkan ruh para orang suci, para sahabat, di baris ketiga berdiri ruh kaum beriman, laki-laki dan perempuan. Di baris keempat berdiri ruh kaum tak beriman. Semua ruh ini tetap berada dalam dunia ruh di hadirat Allah SWT sampai waktu mereka tiba untuk dikirim ke dunia fisik. Tidak seorang pun tahu kecuali Allah SWT yang tahu berapa selang waktu dari waktu diciptakannya ruh penuh barokah Nabi Muhammad sampai diturunkannya dia dari dunia ruh ke bentuk fisiknya itu. Diceritakan bahwa Nabi suci Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, berapa lama sejak engkau diciptakan? Malaikat itu menjawab, ya Rasulullah, saya tidak tahu jumlah tahunnya, yang saya tahu bahwa setiap 70.000 tahun seberkas cahaya gilang gemilang menyorot keluar dari belakang kubah singgasana ilahiyah, sejak waktu saya diciptakan cahaya ini muncul 12.000 kali. Apakah engkau tahu apakah cahaya itu? Bertanya Nabi Muhammad SAW, tidak, saya tidak tahu, berkata malaikat itu. Itu adalah nur ruhku dalam dunia ruh, jawab Nabi suci SAW. Pertimbangkan kemudian, berapa besar jumlah itu, jika 70.000 dikalikan 12.000. Beberapa kalangan dalam umat Islam mempersoalkan konsep Nur Muhammad, cahaya Muhammad atau Ruh Muhammad, sebagai suatu konsep yang tidak memiliki dasar dalam akidah Islam. Padahal berdasarkan data-data yang kuat, konsep Nur Muhammad adalah suatu konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diterima dan diakui oleh ijma, konsensus ulama ilmu kalam dan ulama tasawuf dalam kurun waktu yang panjang, sebagai suatu konsep yang memiliki sumber dalilnya dari Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep akidah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan antara lain bahwa cahaya atau ruh dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk pertama yang diciptakan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian darinya, Dia Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nur, cahaya, atau sebagai sirajan muniran, makna literal, lampu yang bercahaya. Semoga bermanfaat, segala kebenaran hanya milik Allah. Jangan lupa like dan subscribe.